Mempunyai istri baru. Oh, yang dua istrinya. Mempunyai istri baru. Istri baru. Dimana ketika dicoklit yang ada di kakak itu masih istri lamanya. Masih istri lamanya. Iya. Dan ketika dicoklit dan ditulis di stiker, ditempel, keberatan istri yang barunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, selamat pagi. Hari ini kami ditemani panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara serta petugas pemutaran daftar pemilih dari Kecamatan Benteng. Teman pemilih, tema podcast kita pada hari ini yakni tantangan hambatan yang ditemui pada proses pencocokan dan penelitian atau proses pemutaran daftar pemilih yang dilakukan oleh petugas pemutaran daftar pemilih. Nah, teman pemilih, kita akan berkenalan dengan mereka. Mulai dari mana dulu? Ya, mulai dari PPK-nya berturut-turut ke PPS sampai ke Pantarlih. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih khususnya di Kabupaten Kepulauan Selayar. Saya Andi Nasar dari PPK Kecamatan Benteng. Saya mendampingi 3 PPS di Kecamatan Benteng bersama panitia pemutakhiran data pemilih. Ya, berturut-turut saya perkenalkan, di samping kanan saya ada dari PPS mana? Ya, baik. Terima kasih. Saya Supriyadi, kebetulan dari PPS Benteng Utara. Selanjutnya kami serahkan ke teman PPS yang Benteng Selatan. Baik teman pemilih, perkenalkan nama saya Syahid Husain dari Panitia Pemungutan Suara Benteng Selatan. Halo teman pemilih, perkenalkan nama saya Andini Sisi Arianti dari Kelurahan Benteng, PPS Benteng. Hai teman pemilih, nama saya Syahrir. Saya Pantarli dari Kelurahan Benteng Selatan, tepatnya TPS 8. Jumlah pemilih saya 295 orang. Hai teman pemilih, nama saya Fitrianti. Saya Pantarli dari TPS 9, Kecamatan Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng. Jumlah pemilih saya sebanyak 285. Ya, teman pemilih, seperti kita ketahui bersama bahwasanya Kecamatan Benteng ini memiliki 3 kelurahan. Nah, dari 11 kecamatan, Kecamatan Benteng paling banyak jumlah pemilihnya dengan jumlah TPS sebanyak 64 TPS. Kita ketahui bersama pula bahwasanya proses pencocokan penelitian yang dilakukan oleh petugas pemutaran daftar pemilih itu dilaksanakan mulai 13 Februari sampai 14 Maret 2023. Nah, teman pemilih, kita akan mendengar tantangan hambatan yang ditemui pada proses pencocokan penelitian atau pemutaran daftar pemilih ketika mendatangi para penduduk di rumahnya. Nah, mulai dari mana dulu nih, Pantarli? Selesai. Iya. Oke, silakan Saudara Syahrir. Berbicara soal tantangan atau hambatan pada saat pencoklikan, sebenarnya kalau untuk TPS 8 tidak terlalu banyak karena kebetulan yang saya data dekat-dekat rumah. Tapi ya adalah tantangannya sedikit. Misalkan jalanannya jelek, kebetulan kemarin waktu pencoklikan di awal-awal bulan Februari ya. Musim hujan ya? Musim hujan. Sering hujan, jalanan becek, gangnya juga sempit. Terkadang juga ada juga pemilih pemilih dia tertutup, tidak mau ada tamunya, rumahnya ditutup, pagarnya ditutup, kadang lama. Ditanya-tanya dulu mau apa. Kadang ada alasannya, ketemu sama orangnya alasannya lagi kartu keluarganya tidak ada, atau dibawa suaminya, atau besok saja datang karena suamiku tidak ada. Sudah selesai proses pencocokan penelitiannya di sana? Ya, alhamdulillah di TPS 8 sudah selesai. Sekitaran 7 hari kalau tidak salah di TPS 8. Kebetulan TPS 8 ya alhamdulillah itu aman-aman saja ininya. Orangnya juga baik-baik ya? Ya, baik-baik. Kalau bersemangat ramah juga ya, di data, ramah ya. bersemangat. Ada beberapa orang yang ya tapi secara gas ke 90%-nya lah bersemangat. Kalau sudah tahu ada pendataan ini, ya. Mereka kadang memanggil ke rumahnya,
Oh, saya datang ke rumah karena saya juga mau ini dicoklit. Oh, iya. gitu. Mereka mau memberikan dokumen kependudukannya, KTP dan KK. Ya, sebagian besar mau, cuman itu saya bilang tadi ada memang orang yang tertutup juga dengan alasan tidak ada suaminya atau nantilah karena kartu keluarganya belum didapat atau taruh di mana, di lemari atau di mana. Cuma ya secara keseluruhan saya kira untuk TPS 8 aman-aman saja. Teman pemilih, selanjutnya kita akan mendengar cerita dari Pantarli dari TPS 9 Kelurahan Benteng. Kalau dari TPS 9 hambatannya itu ya pada saat penyoklitan itu kadang yang punya rumah tidak ada di tempat. Kadang kalau kita minta kakaknya itu dia bilang saya belum perbarui. Kadang kakaknya juga ada yang masih utuh tapi orangnya sebagian sudah pindah. Tapi tidak ada keterangan pindah domisilinya. Ada juga yang punya rumah tidak mau dicoklit. Ada juga yang punya rumah stikernya tidak mau dipasang, nanti dipasang, tapi kadang 1 meter keluar dari rumahnya tidak terpasang begitu. Ada juga Punya dia yang masang ya stiker. ya, tapi kadang tidak mau dipasang. Iya. Bilang ini harus dipasang, bilang nanti saya pasang. Bilang kenapa tidak mau dipasang Bu? Bilang nanti saya pasang, saya pilih tempat dulu supaya tidak merusak katanya jendela, pintu begitu. Tidak mengotori katanya bilang. Jadi ada juga yang pemilih yang terdaftar DPT itu tidak ada, cuma ngontrak. Jadi kadang kalau katanya Pak RT, Pak RW, Pak Lingkung itu kalau sudah 5 tahun itu sudah pindah tempat lagi. Jadi itu yang sampai detik ini belum ditemukan juga itu orangnya. Oh begitu. Jadi belum selesai di TPS 9 di Belum. Coklit. Sisa berapa? Sisa 60 lebih. 60. Bisa kira-kira selesai sampai 14. Dimisakan. Pasti bisa. Ada tidak yang jauh tempatnya memilih TPS-nya? Oh, ada yang jauh sekali malahan. Dia berdomisili di Kota Sudirman, yang TPS-nya ada di Kelurahan Benteng Selatan. Solusinya bagaimana itu? Solusinya sih yang dari PPS Kita pindahkan. Ya, dipindahkan TPS yang dekat rumahnya. Oh, banyak kasus seperti itu. Banyak. Tapi dipindahkan semua. Ya, dipindahkan supaya tidak ada yang golput nanti. Oh, gitu. Kalau proses e-coklit pengiriman ini laporan. Yang aplikasi. Ya, aplikasi. Kalau aplikasi di TPS 9 itu tidak ada kendala. Kalau di Benteng Selatan? Kalau di aplikasi di Benteng Selatan sebenarnya juga tidak ada kendala. Cuman ya mungkin terkait aplikasinya saja agak kurang milih-milih HP begitu. Oh iya. Atau jaringan juga mungkin ke depannya lebih diperbaiki saja aplikasinya. Harus HP yang kapasitasnya agak tinggi ya? Ya kurang tahu juga ya, yang penting kayak itu aplikasi kalau terinstall cuman kadang tidak muncul daftar nama danunya itu, ada muncul susah disinkron, ada juga bisa disinkron tapi kembali lagi tidak tersinkron. Jadi harus berulang-ulang dilakukan, ambil waktu ya. Ambil waktu. Iya betul. Ya teman pemilih, luar biasa ya cerita-cerita dari petugas pemutaran daftar pemilih kita. Nah teman pemilih, kita juga mau mendengar tantangan yang ditemui oleh panitia pemungutan suara pada saat mereka melakukan pendampingan di petugas pemutaran daftar pemilih. Oke, baik teman pemilih. Ini 3 kelurahan ya datang ya lengkap. Iya, 3 kelurahan. Ya. Sebelumnya saya dari Kelurahan Benteng. Ya. Jadi setiap malam itu Bu Tuti kita kumpul sama Kumpul ya? Pantarli. Iya, Di sekret. Iya, di sekret, kumpul laporan. Jadi kita mendengarkan keluhan-keluhan Pantarli Iya. apa. Jadi kebetulan tadi yang disebutkan sama Ibu Fitri, keluhannya itu ada satu rumah yang memang dia galak, orangnya galak. Oh, gitu. Iya, jadi solusinya itu kita bantu untuk ikut turun, Iya. supaya tidak dikira dia peminta sumbangan. Jadi kita sama-sama untuk turun ke rumah warga. Jadi selanjutnya itu beberapa hari ini Bu Tuti kami melakukan monitoring. Iya. Keliling-keliling rumah yang belum terpasang stiker. Stikernya ya? Iya. Jadi kita
Jika kami melihat rumah yang belum terpasang stiker, kami singgah. Jadi kami bertanya kepada yang punya rumah apakah rumah ini sudah dicoklit atau belum. Jadi kalau belum, kami meminta kakaknya. Jadi kami foto. Nanti kami share di grup Pantarli. Atau kami carikan di TPS berapa. Jadi TPS misalnya di Ibu Fitri yang dapat, jadi kami hubungi Ibu Fitri untuk datang ke rumahnya masyarakat. Gitu. Lanjut dari Kelurahan Benteng Selatan ya. Ya. Oke. Jadi ya mungkin kan terkait tadi ada dukanya sekarang ya, mungkin kita bahas juga suka dukanya, sukanya, oke. yang suka-sukanya. Jangan Jadi yang sedih-sedih ya, sedih yang aja. gembiranya juga. Jadi ya ketika kemarin itu mendampingi teman-teman Pantarli itu ada saja yang ngasih makanan atau minuman atau disuguhkan teh atau pisang goreng atau sanggar bambang ya. Sanggar bambang. Jadi kemarin itu di toko dekat SD di sini itu katanya apa itu? Oh ya, mau mendata Bu untuk pencoblosan tahun depan nanti. Oh ya, silakan. Nah, setelah dicocokkan datanya di coklit, nah silakan Bu ambil minuman di kulkas di depan ya. Jadi ya itu. Kemudian itu enaknya jadi Pantarli itu ketika mendatangi rumah itu satu rumah lebih dari satu kakak. Iya, jadi cepat selesai. Kemudian satu kakak itu ada misal 8 orang, itu paling cepat selesai lagi. Nah, terus kemudian dukanya mungkin kalau di Benteng kan berliku-liku ya jalannya, jadi kadang agak susah ditemui orangnya. Misal di daftar itu beralamat Petarani. Nah, setelah didatangi rumahnya, kata tetangganya itu sudah pindah. Sudah pindah ke misal lorong bambu. Nah, setelah didatangi lagi ke lorong bambu, katanya orang sana tetangganya sudah pindah lagi ke Petarani. Jadi sedikit membangongkan alias membingungkan. Ya, barangkali itu, Bu. Ya. Selanjutnya dari Benteng Utara. Ini sudah selesai semua coklitnya ya? Iya, alhamdulillah per tadi malam sudah semua. Berapa TPS? Ada di Benteng Utara itu ada 16 TPS. Wah, mantap. 16 TPS. Alhamdulillah proses coklik manual dengan e-coklitnya berjalan dengan lancar. E-coklit sudah 100%. E-coklit juga sudah 100%. Alhamdulillah. Tapi itu bukan berarti tidak ada tantangan ya. Di Benteng Utara juga hampir sama tantangannya dengan teman-teman di Benteng Selatan dengan di Kelurahan Benteng. Cuma ada yang paling krusial yang disampaikan oleh Pantarli itu ketika malamnya melakukan laporan dan sinkronisasi di PPS. Yang sangat lucu itu yang mempunyai istri baru. Yang dua istrinya mempunyai istri baru. Di mana ketika dicoklit yang ada di kakak itu masih istri lamanya. Masih istri lamanya. Dan ketika dicoklit dan ditulis di stiker, ditempel, keberatan istri yang barunya. Ada yang baru lupa yang lama. Tapi yang keberatan itu istri yang barunya. Katanya kenapa bukan saya di situ di stiker itu sama dengan suami saya. Protes tidak mau dicoklit. Artinya dia tidak terima kalau istri lama yang nampak di situ di stiker itu. Jadi itu yang menjadi tantangan terberat bagi kami karena harus memahamkan dulu bagaimana supaya dia paham terkait dengan itu. Betul. Karena di DPT-nya itu Pantarli kan yang ada itu kan yang kita coklit itu dicocokkan dan diteliti sesuai dengan yang di DPT kita dengan kakak yang ada. Saya kira itu yang terkait dirobek dengan stikernya, tantangan. enggak dirobek, enggak. Awalnya sih tidak ditempel karena keberatan istri barunya. Cuma setelah dilakukan pendekatan 2 kali atau 3 kali ya ke sana baru mengerti. Ketika kita ke sana dengan teman-teman PPS, ada juga PPK, kemudian ada PKD, menyampaikan bahwa ini cuma sebatas untuk pencocokan dan penelitian saja, bukan untuk pemilih nanti di 2024. Saya kira itu yang paling krusial kayaknya permasalahan itu. Ada juga yang tidak mau didata dan lain sebagainya, termasuk ada yang orang tuanya yang sudah lumpuh nih. Dia bilang tidak usah didata karena percuma didata, tapi Pantarli tetap menyampaikan bahwa ini pencocokan dan penelitian saja, persoalan mau data memilih atau tidak nanti kita lihat di hari hanya begitu.
Saya kira untuk tantangan-tantangan saya kira cukup sama dengan teman-teman di Kelurahan Benteng dengan di Kelurahan Benteng Selatan, karena memang kita di sini di Benteng ini penduduknya yang heterogen itu yang banyak, kemudian kita tidak saling kenal antara yang satu dengan yang lainnya. Bahkan tetangga kita saja dari samping rumah saja biasa kita tidak kenal. Yang lucu biasa terkadang lama kita cari ternyata sebelah rumah. Karena yang kita tahu di sebelah rumah terkadang nama panggilannya saja hari-hari. Ketika kita lihat di DPT itu, Pantarli lihat di DPT itu, namanya nama sesuai dengan di KTP tidak sama dengan nama panggilannya di rumah. Jadi itu juga yang merupakan kendala bagi kami. Bahkan ada beberapa itu sampai 5 kali, 7 kali kita datangi. Ada yang ditunjukkan sama Pak RT, Pak RW, bahasanya di sana rumahnya. Sampai di sana oke memang sama namanya, tetapi bukan dia orangnya. Ada juga yang betul dia, tapi setelah 3 kali, 4 kali atau 5 kali dikunjungi baru ketemu. Itu saya yang menjadi tantangannya sekira. Cuman alhamdulillah di Benteng Utara semangat Pantarlinya luar biasa. Karena luar biasa sekali, karena kalau misalnya pada saat dia mau sinkronkan data, di situ nampak semua dan kita dengarkan semua, bahkan kita tertawa bersama kegiatan mereka di lapangan yang lucu-lucu, karena dia saling berbagi, malah di situ saling tanya menanya, kau kenal ini, kau kenal ini, kau kenal ini. Bahkan ada juga yang bilang bagaimana triknya kita supaya cepat selesai. Ada juga salah satu yang lucu di Pantarli kami, TPS berapa 13 ya kalau tidak salah. Dia saking lucunya, dia datangi setiap rumah kayak sensus begitu. Langsung masuk, dia bilang, mohon maaf Bapak Ibu, kami dari KPU Pantarli Kelurahan Benteng Utara, boleh kami lihat kakaknya sama KTP-nya? Dia bilang, untuk apa? Dia bilang, untuk mencocokkan data pemilih. Langsung dikasih lihat, kalau dikasih lihat ada di DPT-nya, langsung dicoklit. Tetapi ketika tidak ada, dan ini juga membantu temannya yang lain. Iya. Ketika tidak ada di situ, dia foto. Ini baru dikirim di grup Pantarli itu bahwasanya atas nama ini saya temukan di sini rumahnya. Seperti itu. Saking semangatnya itu. Bahkan sampai tadi malam masih ada yang tersisa itu sebelum maghrib yang tidak ditemukan. Tapi masih tetap semangat untuk mencari. Walaupun saya bilang ada perlakuan khusus itu terkait dengan e-coklit itu. Tapi dia tidak mau menyerah. Dia bilang harus saya cari dulu sampai saya dapat. Karena sudah bertanya ke Pak RT, Pak RW, Pak Lingku. Dia tetap tidak tahu. Pak RT juga tidak tahu. Karena sama dengan kondisinya tadi di Benteng dengan Benteng Selatan. Kadang yang ngontrak saja di situ. Dan dia pindah ke tempat lain tanpa konfirmasi ke pemerintah setempat. RT RW dengan Pak Lingkungan, dia Pak Lingkung. Saya kira itu yang menjadi catatan-catatan kami dan luar biasa motivasi teman-teman dari Pantarli yang membuat kami juga di PPS dengan PPK begitu bersemangat. Saya kira itu kalau di Benteng Utara. Ya, luar biasa ya cerita-cerita yang kita dengarkan dari petugas pemutaran daftar pemilih dan panitia pemutaran suara. Nah, selanjutnya kita juga mau mendengar dari Ketua PPK Benteng pada saat mendampingi teman-teman PPS dan Pantarli. Ya, baik teman pemilih, selama kami melakukan pendampingan di beberapa minggu terakhir ini dan sejak 12 Februari, ya kami setelah identifikasi memang agak unik kita di Kecamatan Benteng. Kita pemilih terbanyak di antara kecamatan lain 18.720 dengan 64 TPS. Tentu ini akan sangat menjadi hambatan tersendiri bagi kami, sekaligus barangkali menjadi peluang juga bagi proses demokrasi ke depan. Jadi di setiap persoalan itu kami coba identifikasi, kami coba rangkumkan dalam 3 kategori, Bu Pimpinan. Yang pertama itu kita di Benteng ini masyarakat adalah masyarakat yang sangat heterogen. Ya, di Benteng ini adalah pusat bisnis dan perkantoran di seluruh desa, bahkan nyaris semua orang tinggal di Benteng. Itu yang menyulitkan kami dalam proses pemutahiran dan pencocokan penelitian. Kadang orang tinggal di sini tapi ternyata alamat desa lain atau kecamatan lain. Ya, itu yang membuat persoalan. Yang kedua adalah di Kecamatan Benteng ini dihimpit oleh 3 kelurahan yang ternyata hanya dibatasi oleh jalan. Bahkan di
kalau kita lihat di jalur 2 atau yang dikenal dengan Jalan Ahmad Yani itu disisir oleh 3 kelurahan ya, 3 Benteng Selatan, Benteng dan Benteng Utara. Itu yang menyulitkan kami karena terkadang kami temukan Jalan Ahmad Yani nomor 1 ternyata ada di bagian Benteng Selatan, ada juga di bagian Benteng Utara. Ya, itu menjadi persoalan kami. Olehnya itu ke depan barangkali seluruh stakeholder khususnya pemerintah setempat bisa menertibkan hal-hal yang persoalan seperti ini agar proses pemutahiran coklit kami dan coklit pencocokan penelitian itu bisa berjalan dengan tertib. Yang ketiga, di Kecamatan Benteng ini adalah masyarakat yang senantiasa berpindah-pindah atau tidak menetap. Kadang bulan ini dia ngontrak atau kos di Benteng, ternyata bisa jadi 6 bulan ke depan dia di Benteng Selatan lagi. Itu yang menjadi persoalan kami dalam pencocokan penelitian, Bu Pimpinan. Ya, itu yang barangkali yang 3 kategori ini yang kami dapatkan selama mendampingi teman-teman. Ya, teman pemilih, kita juga mau mendengar harapan mereka terkait proses pemutahiran daftar pemilih ini dan untuk pemilu 2024 yang akan kita laksanakan nanti. Siapa kira-kira 2 orang ya yang mewakili? Siapa kira-kira ini? Ya, oke. Oke, silakan. Ya, baik. Jadi harapannya untuk semua masyarakat agar turut ikut berpartisipasi mensukseskan pemilu tahun depan. Jadi tidak ada lagi orang yang golput begitu. Jadi semuanya ikut mencoblos. Jangan sampai juga ada pemikiran-pemikiran bahwasanya siapapun pemimpinnya sama saja ya. Hal-hal yang begitu tuh harus kita edukasi atau memberitahu bahwasanya ya pasti ada bedanya. Ya barangkali itu ya semoga kita bisa ikut berpartisipasi mencoblos ya. Barangkali itu. Iya. Selanjutnya, oke. Pantari ya. Untuk harapannya semoga ke depan ya mungkin sama dengan Pak Ketuanya. Semoga masyarakat makin termotivasi untuk mensukseskan pemilu 2024 supaya menggunakan hak suaranya dengan sebaik-baiknya. Untuk kedepannya, untuk ini juga daftar DPS sedikit. Kalau bisa jangan ada yang sudah meninggal 10 tahun yang lalu masih ada di daftar. Ada yang sudah meninggal 20 tahun lalu. Biasa ditanya, ini masih kenal? Oh itu sudah meninggal 20 tahun lalu. Kalau masih ada di daftar ini. Tapi mungkin karena ini pertama kalinya ada aplikasi jadi mungkin hal-hal seperti itu bisa dihilangkan lagi. Saya kira sekian untuk kesan-kesannya. Ya, terima kasih banyak teman Pantarli, PPS dan Ketua PPK Benteng. Teman pemilih, sampai di sini kegiatan podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Salam pemilih. Sukseskan pemilu 14 Februari tahun 2024. Datang ke TPS Hari Kasih Suara.